Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwanifiddin, pada pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas dua di antara doa-doa yang dibaca pada pagi dan petang, atau zikir-zikir yang dibaca pada pagi dan petang. Di antaranya adalah Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzu bika min al-ghasali wa su'il kibari. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Nah, ini dibaca pada petang hari. Adapun pada pagi hari diganti amsa menjadi asbahan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan seterusnya sama ya dengan doa pada petang hari. Hanya saja diganti Allahumma as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Ya, ganti al-lailah diganti menjadi al-yawm. Adapun selebihnya sama. Kemudian ikhwanifiddin, yang ketiga di antara doa ataupun zikir pagi dan petang yang sahih adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hubayb radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharajna fi lailatin matarin wa dhulumatin shadidah naqlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana fa adraknahu." Kami keluar pada malam hari yang gelap saat turun hujan untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa mengimami kami salat. Maka kami pun bertemu dengan beliau. Faqal, beliau mengatakan, "As-salaitum?" Falam aqul syai'an. Beliau bersabda atau beliau berkata, "As-salaitum?" Apakah kamu sudah mengerjakan salat? Maka kami mengatakan belum. Falam aqul syai'an. Faqala qul. Maka katakanlah, maka bacalah, kata beliau. Faqultu falam aqul syai'an. Falam aqul syai'an. Aku belum membaca apapun. Maka Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah." Ya, Nabi mengatakan, "Qul, bacalah." Namun kami mengatakan, "Faqultu," aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aqul." Apa yang harus aku baca? Maka Rasulullah mengatakan, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'." Beliau bersabda, bacalah qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan al-mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, pada waktu pagi dan sore hari sebanyak 3 kali. Niscaya akan mencukupi engkau dari segala sesuatu. Niscaya akan mencukupi dirimu, mencukupinmu dari segala sesuatu. Jadi salah satu yang dibaca adalah ya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Masing-masing surat dibaca 3 kali pada pagi dan petang. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencukupi kita ya dari segala sesuatu, ya mencukupi semua kebutuhan kita. Ya, ketiga surat ini. Jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini salah satu zikir yang dibaca pada pagi dan petang. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Beliau bersabda,
Jika salah seorang dari kalian masuk waktu pagi, yaitu mendapati waktu pagi, maka bacalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami masuk waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu lah kami dikumpulkan. Nah, ini doa yang dibaca pada waktu pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan apabila memasuki waktu sore, bacalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu lah tempat kembali semua makhluk. Wa ilaikal masir. Jadi ini doa dibaca pagi dan petang, ya, dibaca pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, ini waktu pagi, dan Allahumma bika amsayna, ini waktu sore hari. Kemudian salah satu zikir yang dibaca pada pagi dan petang adalah Sayyidul Istighfar. Disebut Sayyidul Istighfar, yaitu penghulu istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Shaddad bin Aus yang menceritakan kepada kita bahwa Rasul mengatakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang benar yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini Sayyidul Istighfar. Kalau kita lihat, ya, inti dari Sayyidul Istighfar ini adalah permohonan ampun seorang hamba kepada Rabb-Nya dengan mengakui segala nikmat yang telah diberikannya kepada dirinya, kemudian mengakui segala kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukannya, kemudian janji setianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barulah dia mengatakan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Intinya adalah yang akhir ini, yang terakhir ini, yaitu perkataan, yaitu kalimat faghfirli, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang berhak, yang mampu dan kuasa untuk memberikan ampunan atau mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Jadi awal doa itu seorang hamba memohon kepada Allah dan menyatakan ketauhidannya, menyatakan tauhidnya. Dia mengatakan Allahumma anta rabbi. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Ini adalah tauhid uluhiyah. Khalaqtani wa ana 'abduk. Khalaqtani, Engkau lah yang telah menciptakanku. Ya, ini adalah tauhid rububiyah. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan aku adalah hamba-Mu dan aku berada di atas perjanjian denganmu. Ini adalah tauhid uluhiyah, di mana seorang yang disebut hamba, karena dia menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di atas perjanjian dengan Allah. Maksudnya adalah perjanjian ketika dia diambil dari tulang sulbi Adam, kemudian dimintai perjanjian alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Maka kita katakan ketika itu bala wa rabbina, demi Allah benar, Engkau adalah Rabb kami. Nah, demikian. Itu adalah perjanjian kita. Wa ana ala ahdika wa ahdika ma tata'tu.
dan aku akan berusaha untuk menepati perjanjian itu, yaitu menepati perjanjian la ilaha illallah. Ya, perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjanjian tauhid, la ilaha illallah. Bahwa dia tidak akan menyembah selama dia hidup di dunia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu perjanjian seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan seorang hamba yang minta ampun kepada Allah, dia berikrar, ya, dia meyakini, dia menyatakan tauhidnya. Dia menyatakan ketauhidannya, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Kemudian dia menyatakan kesetiaannya terhadap perjanjiannya, bahwasanya dia tetap berada dan berusaha untuk menjaga perjanjian la ilaha illallahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatannya. Allah a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa-apa yang aku lakukan. Ya, yaitu mengakui segala kekurangan, ya, kehilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahwa banyak sekali keburukan-keburukan yang kita lakukan, ya, dan ya, nafsu manusia, ya, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu ya, senantiasa mengajak dan menyuruh ya orang itu untuk berbuat keji dan mungkar, yang berbuat keburukan. La'ammaratun bisu, ya, akan selalu mendorongnya untuk melakukan keburukan. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perbuatan kita, amal perbuatan kita yang penuh dengan kekurangan, banyak sekali kekurangan, ya. Kita harus mengakui ya bahwasanya kita adalah hamba yang senantiasa bersalah. Ya, kullu bani adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Maka di dalam sayyidul istighfar ini seorang hamba mengakui bahwa dia adalah manusia yang bergelimang dengan kesalahan, disadari ataupun tidak disadari. Maka dia mengatakan abu ulaka bi ni'matika alayya, aku telah mengakui ya nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Ada yang kita sadari dan kita syukuri, yang kita ketahui lalu kita syukuri, dan banyak sekali yang tidak kita sadari dan tidak kita syukuri. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita syukuri dan kita tidak mengetahui. Nah, maka di dalam doa ini seorang hamba itu dia membuat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa banyak sekali ya Allah nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakuinya. Yaitu ketundukannya, ya kepasrahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah banyak memberi kepadanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberi kepadanya, ya, memberinya kehidupan, memberinya nikmat, ya, memberinya umur, ya, memberinya sudah katakan rezeki, memberinya makanan dan minuman, memberinya udara dan lain sebagainya, ya. Maka di dalam sayyidul istighfar ini dia mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku, ya. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Ya, kita akui itu. Ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadarinya. Kita harus mengetahuinya. Wa abu laka bi dzambi, dan aku juga mengakui ya akan kesalahan-kesalahanku. Aku telah banyak mencicipi nikmat-nikmat-Mu, namun di samping itu aku banyak berbuat dosa kepadamu. Banyak berbuat durhaka, maksiat kepadamu. Inilah pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar dia benar-benar tulus ya di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh istighfar ini tidak akan memberikan ya suatu pengaruh kepada jiwa dan tidak akan berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika istighfar ini dilontarkan dari lisan yang hatinya tidak mengakui kesalahan. Ya, dari lisan yang tidak menyadari ya kesalahan. Orang yang tidak menyadari kesalahannya atau tidak menyadari dan tidak pernah mengakui dia telah berbuat salah. Ya. Telah banyak berbuat salah atau dia beranggapan wah kesalahanku cuma sedikit.
lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang. Ya, kurang mengena kepada hatinya. Kurang tulus di dalam permohonan istighfarnya. Maka di dalam sayyidul istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah, aku akui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku akui juga bahwa banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku. Ya, jadi kita dahulukan permohonan ampunan ini, istighfar ini dengan apa? Dengan pengakuan-pengakuan. Pengakuan nikmat dan pengakuan dosa. Artinya begitulah kita, sungguh kita ini banyak berbuat kesalahan, khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi nikmat, kita balas dengan apa? Dengan kesalahan, dengan dosa. Coba lihat pengakuan kita. Kalau kita perhatikan benar-benar pengakuan seorang hamba yang dibacanya di dalam sayyidul istighfar ini, sungguh kita ini sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, seorang hamba, seorang insan yang telah banyak, sangat banyak, ya, sudah berlimpah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita cicipi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sangat banyak sekali. Namun di samping itu kita juga telah banyak berbuat kesalahan. Yang mana kesalahan kita itu kadang-kadang kita tidak mengetahui dan tidak menyadari lagi sudah berapa banyak kesalahan-kesalahan kita. Nah, demikian. Maka dari itu ini penting, ya, mendahulukan pengakuan-pengakuan ini sebelum kita minta ampun. Faghfirli. Ini intinya. Ya Allah, oleh karena itu Pak milik takkid, ya, sebagai kelanjutan dari apa? Dari rangkaian kalimat-kalimat sebelumnya, ya, pengakuan tauhid dan lain sebagainya, pengakuan bahwa ia berjanji setia di atas perjanjiannya, ya, dia menyatakan kesetiaannya di atas perjanjiannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian barulah masuk kepada pengakuannya terhadap nikmat-nikmat Allah, pengakuannya terhadap dosa-dosa yang telah banyak dilakukannya. Baru setelah itu masuklah dia kepada inti dari permintaannya. Inilah dia sayyidul istighfar. Inilah dia permohonan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan faghfirli. Ampunilah aku. Maka ampunilah aku. Ya, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang kuasa, yang mampu, ya, mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ya Allah. Ya, nah demikian. Jadi permohonan ampun, ya, permohonan maghfirah itu hanya diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia sayyidul istighfar ikhwan fillah. Yang apabila kita baca, Nabi mengatakan barang siapa membacanya pada waktu sore lalu mati pada malam harinya, niscaya ia masuk surga. Niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari lalu mati pada siang harinya, niscaya ia masuk surga. Nah, ini keutamaannya, ya, keutamaan zikir pagi dan petang ini, yaitu sayyidul istighfar. Ya, dibaca setiap pagi dan petang. Nah, demikian kepada kedina azanillah wa iyyakum. Dan alangkah baik pula, ya, alangkah bermanfaat juga apabila doa ini kita baca dengan memahami maknanya, ya, dengan memahami dan menghayati maknanya. Ya, bukan hanya sekedar membaca begitu saja, tapi tanpa penghayatan, ya, tanpa memahami dan mengetahui maknanya. Demikian kepada kedina azanillah wa iyyakum. Baik, yang keenam, Abu Hurairah meriwayatkan, ya, di antara bentuk-bentuk ataupun macam-macam zikir pagi dan petang adalah Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada waktu pagi dan sore hari. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diajarkan kepadanya zikir bacaan yang dibaca pada pagi dan sore hari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul, katakanlah atau bacalah,
Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardi, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Dalam riwayat lain ada tambahan, wa aqtarfa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Ya, ini doa bagus sekali. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebuah doa. Bacalah ini, kata Nabi. Apa yang dibaca? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, sama seperti doa-doa lainnya, Rasulullah SAW biasanya mengajarkan doa-doa kepada sahabat-sahabatnya. Itu didahului dengan apa? Dengan pengakuan-pengakuan, ya, dengan iktiraf, ya, dengan menyebut Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan lillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menyebutnya, yaitu dengan menyebut asmaul husna. Nah, Nabi mengatakan, bacalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan rajanya. Aku bersaksi, ini pengakuan. Dia setelah membuka dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Nah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dia dilanjutkan dengan pengakuan. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini kira-kira diambil dari surat Al-Fatihah. Ya, kalau kita telaah surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu berisi permintaan sebenarnya. Intinya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Jadi surat Al-Fatihah ini, ya, dinamakan juga surat doa. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa, ada dua doa, doa ibadah dan doa masalah. Ya. Coba lihat surat Al-Fatihah dibuka dengan apa? Dengan penyebutan Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini Asmaul Husna. Kemudian setelah itu apa? Pengakuan, iktiraf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Kemudian terakhir barulah permintaan, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, inilah dia metodologi doa yang banyak diajarkan oleh Nabi di dalam doa-doa yang beliau ajarkan. Diawali dengan Asmaul Husna, kemudian pengakuan-pengakuan, ya, pengakuan-pengakuan seorang hamba kepada Rabb-nya, di bawahnya la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, kemudian baru setelah itu masuk kepada permintaan. Nah, ini adatnya. Nah, ini adalah dia, ya, kita katakan susunan, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah memakai metodologi seperti ini. Dibuka dengan Asmaul Husna. Karena Allah mengatakan fad'uhu biha. Lillahil Asmaul Husna. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala al Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan menyebutnya. Maka bukalah doa dengan Asmaul Husna. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, dan Asmaul Husna lainnya yang ada di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu buatlah pengakuan. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba yang berada di atas perjanjian denganmu. Aku adalah hamba yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Ya, jadi dibuat pengakuan-pengakuan, persaksian-persaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu kita sebutkan permintaan kita. Apa yang kita minta? Apa yang kita mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini adab di dalam berdoa. Ya, tidak beradab dalam doa apabila begitu kita buka, ya Allah, beri langsung minta permintaan. Ya Allah, beri aku ini. Seolah-olah dia memaksa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia memaksakan kehendaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adab di dalam doa adalah kita membuka dengan
ya Asmaul Husna. Baik. Kemudian barulah dia mengatakan a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan dari keburukan syaitan dan syirkihi dan bala tentaranya. Ya. Sirkus syaitan artinya bala tentara syaitan. Ya, bala tentara syaitan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dua hal. Ini adalah musuh. Ya, yaitu diri kita sendiri. Ya, hawa nafsu kita. Sebagaimana yang Allah katakan, wa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Ya. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu'. Ini namanya nafsul ammarah. Nafsu ada beberapa macam. Ada nafsul mutmainnah. Ya, ada nafsul ammarah. Ya, nafsul ammarah adalah nafsu yang selalu dan senantiasa mengajak ya pemiliknya ataupun orang itu untuk melakukan kejahatan. Nah, demikian. Baik. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Ya, dari keburukan hawa nafsu kita. Wa a'udzubika min syarri nafsi. Ya, musuh manusia itu datang dari dua sisi. Datang dari dua arah. Yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Ya. Ya, kelemahannya, hasad, dengki dan irinya, kemudian bakhilnya, sombongnya, kan begitu ya. Itu semuanya ada di dalam dirinya. Ya, ada di dalam dirinya. Maka dia harus perangi itu. Dia harus perangi, dia harus taklukkan hawa nafsunya. Dia harus taklukkan dirinya. Maka Nabi mengatakan orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nafsu marahnya. Ya, ketika dia akan marah, maka ditaklukkan. Itulah dia orang yang kuat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musuh manusia itu datang dari dua arah. Yang pertama adalah dari diri mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak mengungkap tentang manusia, tentang sifat-sifat dasar mereka. Di antaranya adalah doluman jahula, dolim, suka berbuat zalim dan jahil. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam ya keadaan lemah, ya kelemahan, adab, ya lemah azam, lemah cita-cita, lemah keinginan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di antara sifat manusia adalah innal insana khuliqa halu'a, halu, berkeluh kesah, tidak pernah merasa puas dan selalu menggerutu, ya, selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu lahirlah penyakit-penyakit seperti hasad, ya, dengki, sombong dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kita katakan keburukan-keburukan pada diri manusia, dan itu terpendam dalam diri mereka. Maka dari itu Rasulullah SAW banyak sekali memohon kepada Allah perlindungan kepadanya, kepada Allah dari apa? Dari keburukan-keburukan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Ya, dari kejelekan amal perbuatan manusia. Maka dikatakanlah manusia itu dari kata nasia. Manusia diambil dari kata nasia, yang artinya apa? Lupa. Manusia ini mudah lupa. Maka dari itu dia harus senantiasa diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kalau kita punya istri, kita kasih tahu sekali, dia sudah lupa dia. Maka kita harus senantiasa mengulang-ulang peringatan kita kepadanya, supaya dia senantiasa ingat peringatan yang kita berikan. Demikian juga kita. Kita ini senantiasa butuh peringatan. Ya, kita butuh peringatan. Ya, baik itu yang kita sampaikan sendiri maupun yang disampaikan oleh orang lain. Kita butuh peringatan. Dan sifat orang mukmin adalah dia bisa mengambil manfaat dari peringatan itu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa dia senantiasa butuh peringatan? Karena dia adalah manusia. Selama dia namanya manusia, maka dia punya satu karakter yang akan terus melekat padanya, yaitu suka lupa. Ya, kita saja kadang-kadang kita diberi pelajaran sekarang, pulang ke rumah sudah lupa, kan begitu ya? Lupa, jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Ya, demikian. Hari-hari kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Yang kadang-kadang kita meratapi diri kita sendiri. Kita katakan kok bodoh sekali aku. Dulu sudah jatuh kesalahan seperti ini. Ya, hari ini jatuh lagi. Nah, diingatkan dia. Ya, hari ini sadar dia. Dia sudah lupa lagi.
Maka Ikhwanuddin, ya, seorang insan itu senantiasa membutuhkan peringatan. Ya, senantiasa membutuhkan apa? Peringatan. Nah, disitulah ya pentingnya majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis peringatan, nasihat. Ya, agar dia mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran. Jiwa kita ini kasar, liar, dan mudah melupakan. Maka obatnya adalah majelis ilmu. Ya, teguran-teguran, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, sehingga dia senantiasa apa? Teringatkan. Ya, ditegur, ya, dinasihati. Demikian itu berguna bagi orang yang beriman. Coba kita lihat nasib orang-orang yang tidak pernah menasihati dirinya sendiri dengan membawa dirinya ke misalnya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis nasihat. Ya, gunanya untuk apa? Untuk melembutkan hatinya. Yang kadang-kadang sudah keras seperti membatu, seperti batu, dia tidak menyadarinya. Ya, dia kira hatinya itu masih lembut sutra. Ternyata sudah keras seperti batu. Nah, dia nggak tahu. Maka dari itu Ikhwanuddin, seorang insan itu harus senantiasa terus ya memberikan teguran kepada dirinya. Bagaimana dia menegur dirinya sendiri? Nah, kalau dahulu para salaf itu dia berbicara kepada diri mereka sendiri. Ya, dia mengatakan ya nafsi. Ya, dia berkata kepada dirinya sendiri. Itu banyak kita temukan ya di dalam perkataan-perkataan para salaf terdahulu. Mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Dan salah satunya adalah mereka ya hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, itu diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad kadang-kadang dia hadir di majelis tanpa diketahui oleh orang banyak. Ya, tanpa diketahui oleh orang banyak. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Ya, untuk melembutkan hati. Kita tahu Ikhwanuddin, Imam Ahmad adalah imam pada zamannya. Ya, tentu saja kalau orang itu tahu, maka orang itu tidak akan berani berbicara di hadapan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad datang ke majelis tanpa diketahui oleh orang banyak. Bahwasanya itu adalah Imam Ahmad. Itu menyamar. Tujuannya adalah agar dia bisa mendengar nasihat. Nah, demikian Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita seperti ini sangat banyak dari para salaf terdahulu, di mana mereka sembunyi-sembunyi datang ke majelis ya tanpa diketahui oleh orang banyak untuk mendengarkan apa? Nasihat. Nah, demikian Ikhwanuddin, azani Allah wa iyyakum billah. Karena sifat manusia itu adalah suka lupa. Ya, dan banyak lupanya. Ya, hafalan mudah lupa kan begitu ya. Ya, apalagi hal-hal yang kita katakan tidak dihafal. Yang dihafal saja lupa, coba yang Yang kita hafal, sengaja kita hafal itu bisa lupa. Apalagi yang tidak kita hafal. Seperti misalnya nasihat dan lain sebagainya yang kita dapat di majelis, yang itu tidak sengaja kita hafal, dengan sengaja kita tidak menghafalnya, ya tentunya ini akan cepat lupanya. Maka dia harus terus datang ke majelis ilmu. Nah, itulah dia fungsinya majelis ilmu yang Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati tahu ada majelis ilmu, maka singgahlah. Nah, kadang-kadang kita sudah lewat, sudah tahu ada majelis ilmu, ya, dan itu berguna bagi jiwa kita, kita tidak mau menghadirinya, kita tidak mau mendatanginya dengan berbagai alasan. Alasan klasik adalah kesibukan, capek, ya, capek badan kita. Lebih capek lagi apa? Jiwa kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan teguran. Nah, demikian ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka dari itu ikhwanifiddin, kebanyakan penyakit futur itu menyerang orang-orang yang sudah mulai malas menuntut ilmu. Sudah mulai menjauhkan dirinya dari nasihat dan teguran, dari peringatan. Sehingga dia menjadi manusia yang tidak keluar dari keburukan dirinya, tidak selamat dari kejelekan jiwanya, dari keburukan amal perbuatannya. Maka ingatlah, Nabi mengajarkan ini. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Itu musuh pertama, yaitu diri kita. Musuh kedua adalah setan, yaitu iblis, yang senantiasa menggoda kita, yang telah bersumpah akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan untuk menyesatkan umat manusia.
iblis yang membangun arasnya, yaitu singgasananya di atas lautan, kemudian mengirim bala tentaranya ke daratan untuk menyesatkan manusia. Demikian kondisinya. Wasirkihi, yaitu dan bala tentaranya. Sirkus syaitan yaitu bala tentara syaitan. Jadi syaitan itu punya bala tentara. Nah, bala tentara syaitan ini ada dua. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Yang selalu senantiasa menghasut, menggoda manusia supaya jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Konfidin. Azza wa iyyakum. Nah, di dalam riwayat lain ada tambahan, doa ini ada tambahannya, dan tambahan ini sahih, ya, yaitu wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku melakukan kejelekan terhadap diriku. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku berbuat kejahatan terhadap diriku sendiri, yaitu menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri. Apa bentuknya menganiaya diri sendiri? Yaitu dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan apa yang dilarang. Itulah dia kezaliman dan kejahatan terhadap diri sendiri. Kita meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban kita, meninggalkan kewajiban, misalnya kewajiban salat berjamaah, meninggalkan kewajiban berpuasa, meninggalkan kewajiban zakat, meninggalkan kewajiban haji, meninggalkan kewajiban jihad, meninggalkan kewajiban mencari nafkah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, ini adalah kejahatan terhadap diri kita sendiri. Nah, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Dan au ajrahu ila muslimin, atau aku melakukan kejahatan itu terhadap orang muslim, yaitu mendolimi orang lain. Jadi doa ini lengkap. Kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari 2 perkara, yaitu musuh kita. Berlindung kita dari apa? Dari musuh kita. Musuh kita yaitu diri kita sendiri. Keburukan-keburukan yang bercokol di dalam hati kita, yang bertarang di dalam jiwa kita. Ini harus kita perangi. Yang kedua adalah musuh kita dari kalangan setan, baik jin maupun manusia. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari 2 perkara, yaitu dari kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Demikian, misalnya berbuat jahat kepada orang lain, menipu, menggibahinya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak, mengganggunya dan lain sebagainya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini, supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Nah, itu kita baca pagi dan petang. Apa? Kita baca pagi dan petang. Nabi mengatakan bacalah itu. Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, bacalah itu pada waktu pagi dan sore hari, serta saat engkau berada di atas pembaringan, yaitu hendak tidur. Jadi ini dibaca juga pada malam hari ketika kita hendak berangkat tidur. Demikian yang kami kecil. Azanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian doa yang ketujuh adalah yang dinukil dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca pada setiap pagi dan sore hari, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, dengan menyebut asma Allah yang bila disebut maka segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak akan berbahaya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yaitu apa? Dengan menyebut asma Allah ini, la yadurru ma'a ismihi, dengan menyebut namanya maka tidak akan membahayakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak akan berbahaya. Dan tidak akan membahayakan dirinya. Tidak akan membahayakan dirinya. Dia akan selamat dari gangguannya. Dari gangguan apa? Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi. Yaitu dengan membaca doa ini kepada Sayyidina Allah. Nabi mengatakan dibaca sebanyak 3 kali.
Ya, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali, ya, tidaklah seorang hamba yang membaca pada setiap pagi dan sore hari doa ini sebanyak 3 kali, kecuali tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Ya, kecuali tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Nah, kalau ada yang berkata, ya Ustaz, saya sudah baca doa ini, tapi saya ditabrak mobil juga. Itu gimana itu? Saya sudah baca doa ini 3 kali sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Tapi baru saya baca doa ini keluar rumah, udah ditabrak sepeda motor atau sama mobil atau ya dicopet orang, dirampok orang dan lain sebagainya. Padahal saya baru saja baca doa itu, Ustaz. Itu bagaimana itu? Sementara Nabi mengatakan tidak ada satupun yang dapat membahayakannya. Tidak ada satupun yang dapat membahayakannya, yang dapat memudaratkannya. Bukan itu perlu diketahui yang memudaratkannya itu adalah memudaratkannya di dalam agamanya. Apa? Di dalam agamanya. Karena tidak ada kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan pada agama. Ya, kemudaratan pada agamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari apa? Dari kemurtadan, ya, dari kemunafikan, dari kejahatan. Nah, itulah kemudaratan. Ya. Itulah kemudaratan. Ya boleh jadi kondisi din. Ya, kecelakaan itu mau berkah. Musibah itu membawa nikmat, kan begitu ya? Nah, tapi kalau namanya musibah pada agama tidak akan membawa nikmat, itu dia intinya. Apa? Musibah pada agama pasti membawa sengsara, tidak akan membawa nikmat. Tapi kalau musibah-musibah pada perkara dunia boleh jadi membawa nikmat. Boleh jadi membawa nikmat, membawa berkah. Ya, membawa berkah. Ya bisa, ya kita terhindar dari musibah yang lebih besar lagi. Ya bisa Allah ganti dengan apa? Dengan pahala, dengan kita bersabar, kan begitu ya? Bisa macam-macam. Jadi musibah pada dunia, pada perkara urusan dunia kita, boleh jadi itu membawa apa? Membawa nikmat, membawa hikmah, membawa keuntungan dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tapi yang jelas, kalau musibah itu menimpa agama kita, kalau musibah itu menimpa agama kita, ya, sesat kita, pasti tidak akan membawa nikmat. Pasti membawa sengsara. Itu dia. Itu yang harus kita apa? Harus kita camkan. Maka dari itu ketika kita tertimpa musibah, maka ingatlah. Umar bin Khattab kalau bila tertimpa musibah dia ingat 3 hal. Yang pertama, dia masih bisa bersyukur, bersabar, ya, menghadapi musibah tersebut. Yang kedua, dia bisa memperoleh pahala dari musibah itu. Yaitu dia terhindar dari musibah yang lebih besar lagi. Yang ketiga, musibah itu tidak menimpa pada urusan agamanya. Ya, tidak menimpa urusan agamanya. Ya, karena musibah yang terbesar adalah musibah pada agama seseorang. Demikian ikhwan fillah, na'udzubillah wa iyyakum jami'an. Baik, ya. Jadi musibah pada agama tidak akan membawa nikmat. Pasti membawa apa? Sengsara. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat Islam dan sunnah. Maka Imam Ahmad jadi riwayatkan tiap pagi dia mengucapkan pujian kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa sunnah. Ya, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang menjaga keimanan, menjaga akidah, menjaga agama itu adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup manusia. Tidak ada yang lebih penting lagi daripada itu. Ya, lebih penting daripada menjaga harta dan bahkan lebih penting daripada menjaga keselamatan jiwa dia. Demikian yang penting. Baik. Yang kedelapan adalah Nabi mengajarkan kita doa yang dibaca pada waktu pagi. Ya, ini dibaca pada waktu pagi ya. Dan doa-doa seperti ini Fanifidin harus tauqifi. Artinya, kalau Nabi mengatakan ini dibaca pada waktu pagi, maka dibaca pada waktu pagi. Ya, jangan dibaca pada waktu sore hari. Nabi mengatakan dalam riwayat Al-Munajjir, ya, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca di waktu pagi,
Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Aku ridha Allah sebagai Rabb untukku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin akan menggandeng tangannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Barang saya membaca ini di waktu pagi. Aku menjamin akan menggandeng tangannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Ya, doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi tadi. Ini doa, coba lihat, tidaklah berat. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Cuma beberapa detik saja membacanya. Ya mungkin enggak sampai 5 detik, ya, atau beberapa detik lah kita katakan. Tapi manfaatnya, bagaimana manfaatnya? Nabi menjamin akan menggandeng tangannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Kalau ditanya berapa kali Ustaz dibaca ini? Sekali saja. Karena Nabi tidak menyebutkan baca 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Sekali saja. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Ya, demikian. Itu salah satu doa yang dibaca pada waktu pagi. Kemudian, baik, ini agak panjang sedikit. Nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih berkaitan dengan doa-doa atau zikir-zikir pagi dan petang insyaallah.